Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam Jumat, malam yang spesial, malam yang istimewa. Makanya tadi sholatnya juga istimewa. Ada sholat tasbihnya dan sebetulnya witirnya 11 rakaat. Tapi tadi dikasih paket hemat 3 rakaat. Nah, yang 8 rakaat sisanya nanti jam 2 malam insya Allah. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, malam ini kita masih kajian gado-gado. Ya, kajian gado-gado insya Allah. Besok malam sekalian Jumat malam Sabtu di atas, kalau enggak hujan, kita akan bahas kisah para nabi dan rasul. Nah, gado-gadonya saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Ustadz Muhammad Anis yang julukannya Ustadz Iis. Satu ya, sedikit tentang Nabi Nuh. Disebutkan putranya. Menurut ahli tafsir itu bukan putra. Bukan putra dalam arti anak kandung, bukan, tapi anak angkat. Ya, tapi anak angkat. Jadi Kan'an itu bukan anak kandung tapi anak angkat. Innahu amalun ghairu sholih. Sesungguhnya dia adalah amal yang enggak baik. Dari ayat itu ulama mengatakan ini berarti bukan putranya Nabi Nuh karena disebut amal yang enggak baik. Artinya ini anak angkat. Yang anak angkat tersebut memang hasil dari perbuatan yang tidak baik. Tapi Nabi Nuh berusaha untuk mengasuh, ya, berusaha untuk mengasuh. Itu yang pertama. Kemudian dari apa yang disampaikan Ustadz Is tadi, itu orang nggak boleh pede sama kemampuannya. Ini kadang kita ini sok gaya. Saya ahli renang. Ya, tadi kan begitu ya. Saya ahli renang, saya bisa sampai ke Bukit Judi. Nyatanya nggak bisa. Nabi Nuh udah mengatakan untuk kasus yang satu ini renangmu nggak iso nulungi. Ini lain, ini banjir yang satu ini banjir yang luar biasa. Kamu nggak bisa renang. Makanya jangan ngeyeli Nabi. Jangan ngeyel sama Nabi, jangan ngeyel sama Rasul. Kalau dalam kehidupan sekarang, jangan ngeyel sama ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ngeyel, ya, alias menentang ucapan ulama sama dengan menentang ucapan para nabi dan Rasul. Nah, ulama yang mana itu ya? Ya, ulama yang menjalankan ajarannya para nabi dan rasul. Ulama yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang hatinya hanya tenang kalau dekat sama Allah dan akan galau kalau bergeser dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ulama yang tidak takut menghadapi masa depan dan tidak sedih atas apa yang terjadi di masa lampau. Ya, ciri-ciri ulama itu enggak mikir besok kira-kira makan atau enggak makan, lusa kerjaannya apa, itu enggak mikir. Itu namanya ulama. Kalau masih bingung besok itu makan apa, ini belum masuk kelompok ulama. Ya punya ilmu tapi bukan ulama. Nah, kalau ada ulama-ulama yang soleh seperti itu, maka kita hendaknya menyingkirkan ilmu kita. Ya, ilmunya jangan dijadikan pegangan. Boleh kita punya ilmu, tapi jangan dijadikan pegangan. Lebih kita bersandar pada ilmunya para ulama. Kenapa? Karena para ulama mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu